Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zain Abdul Kudus, MIKOM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rekod pada program studi Sains Informasi FISIP UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya sudah dibahas terkait dengan beberapa konsep dasar mengenai manajemen rekod. Selanjutnya pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan secara singkat terkait dengan jenis-jenis rekod di dalam manajemen rekod. Kira-kira apa saja yang termuat di dalam manajemen rekod, kemudian bentukannya seperti apa, kemudian juga macam-macamnya seperti apa, akan saya jabarkan secara singkat. Menurut jenisnya, memang rekod ini dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Kita berbicara tentang kategori ya, yakni kita bisa bedakan dari media penyimpanan yang pertama, kemudian yang kedua jenis penyimpanan, kemudian yang ketiga itu adalah tempat penggunaan, dan yang kelima itu adalah nilai rekod. Itu berdasarkan beberapa kategori. Apa saja penjabarannya dari beberapa kategori tersebut, saya akan jelaskan dari yang pertama. Yang pertama itu adalah menurut media penyimpanan. Jadi jenis-jenis dari rekod ini bisa kita lihat berdasarkan kategori menurut media penyimpanan. Media penyimpanan yang digunakan dalam rekod ya. Konsep dan metode manajemen rekod ini sebetulnya berlaku untuk semua informasi yang tercatat dalam media penyimpanan. Artinya memang rekod ini mempunyai nilai informasi yang valid ya. Artinya bisa digunakan, bisa ditemukan kembali atau mempunyai fungsi tertentu. Nah, menurut media penyimpanan itu bisa kita lihat yang pertama rekod dari kertas ya, atau hard copy ya. Itu contoh-contohnya banyak ya, bisa dari file kantor, kemudian formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien kalau di rumah sakit ya, rekod murid kalau di sekolah, file proyek, file kasus hukum kalau di law firm ya, kemudian laporan teknis dan manajerial, serta hasil cetakan komputer. Ini berkaitan dengan hard copy, yang rekod dari kertas. Yang kedua, menurut media penyimpanan, jenis-jenis rekod ini itu rekod fotografi. Termasuk di dalamnya adalah negatif foto, kemudian file gambar hidup, cakram film, bisa juga microfilm atau aperture card ya, dan lain sebagainya yang dihasilkan dari dokumen kertas ataupun data komputer. Jadi bisa dokumen kertas, bisa juga komputer yang berkaitan dengan fotografi. Kemudian yang ketiga baru media penyimpanan, jenis-jenis rekod berdasarkan media penyimpanan itu adalah rekod elektronik. Ini sebetulnya akan kita bahas dalam satu subbahasan yang khusus terkait dengan elektronik record ya. Namun saya akan menjabarkan secara sederhana terlebih dahulu bahwa di dalam rekod elektronik ini bisa mencakup semua basis data yang ada di dalam komputer, kemudian pengolahan kata, termasuk di dalamnya adalah email, voicemail, kemudian pesan singkat, gambar, dokumen yang elektronik, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Apalagi kalau kita sekarang berbicara tentang cloud atau dunia internet, itu masuk dalam rekod elektronik. Itu jenis-jenis menurut media penyimpanan. Kemudian yang kedua, jenis berdasarkan kategori jenis penyimpanan ya. Berdasarkan jenis penggunaan, rekod dibedakan menjadi rekod transaksi dan juga rekod referensi. Apa itu rekod transaksi? Rekod transaksi adalah suatu rekod yang digunakan dalam kegiatan operasional badan korporasi sehari-hari. Ya, artinya rekod ini terdiri dari beberapa formulir ataupun file ya,
yang memang berlangsung ya, ataupun berkaitan dengan beberapa kegiatan yang sifatnya adalah operasional sehari-hari ya. Ini bisa lihat dari surat tagihan, surat permintaan, surat perintah pembelian dan penjualan, kemudian cek dari bank, kontrak, rincian laporan, rekod pengiriman barang, kemudian rekod personalia, surat lamaran kerja, ataupun laporan absensi. Itu adalah rekod-rekod yang masuk ke dalam jenis rekod transaksi berdasarkan kategori jenis penyimpanan. Yang kedua, menurut jenis penyimpanan adalah rekod referensi. Kalau referensi itu mengandung informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kalau transaksi tadi digunakan langsung atau digunakan secara sehari-hari ya, kalau ini digunakan dalam waktu yang panjang. Rekod jenis ini memang memuat informasi tentang keputusan yang dibuat pada masa lalu. Contohnya rincian tentang barang-barang yang akan dibeli pada tahun sebelumnya, kemudian kebijakan atau peraturan tentang administratif, rencana-rencana untuk menjalankan perusahaan, dan lain sebagainya. Sehingga rekod referensi yang paling umum digunakan dalam suatu kantor adalah biasa surat bisnis, laporan, memorandum, katalog barang, daftar harga, serta pamflet yang memang sudah digunakan pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini sebagai rekod referensi dalam kategori jenis penyimpanan. Yang ketiga, kategorinya adalah dalam jenis-jenis rekod ini bisa dalam masuk kategori tempat penggunaan. Tempat penggunaan ini bisa dibedakan antara internal dan juga eksternal. Kalau eksternal itu dibuat untuk penggunaan di luar perusahaan. Contoh-contohnya adalah misalkan email, fax email, misalkan yang dikirim kepada klien atau pelanggan, pemasok dari suatu organisasi, atau kepada berbagai instansi pemerintahan. Artinya record yang memang dikelola secara eksternal. Kemudian kalau record internal yaitu memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan. Rekod seperti ini biasanya dapat dibuat di dalam maupun di luar organisasi. Contohnya komunikasi antar sebuah perusahaan dengan para karyawannya, seperti pembayaran gaji dan sebagainya. Kemudian komunikasi antar bagian perusahaan, contohnya persediaan barang dan lain sebagainya. Kemudian bagian akuntansi yang perlu menyimpan rekod internal tentang eksistensi ini, ya, penggunaan benda, penggunaan harta di dalam perusahaan itu. Nah, ini sebagian besar rekod ini bisa berdasarkan pada tempat penggunaan dari rekod internal. Itu yang pertama eksternal, yang kedua internal, menurut jenis kategori tempat penggunaan. Yang keempat itu adalah menurut nilai record ya. Jadi berdasarkan analisis terhadap penggunaan tiap kelompok record utama, sebetulnya seorang staff atau manajer record itu harus menetapkan nilai dari record itu terhadap perusahaan. Nah, evaluasi ini sebetulnya digunakan untuk membuat jadwal penyimpanan record yang menentukan beberapa lama record disimpan dalam perusahaan. Sehingga manajer record ini bisa mengetahui dari nilai recordnya ya dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk ya untuk disimpan, untuk dikelola atau diamankan ya, atau ditingkatkan nilai keamanannya berdasarkan keempat kategori dari mulai sangat penting, penting, bermanfaat, dan tidak penting. Nah, ini tugas dari pengelola ataupun manajer record di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Apa yang disebut dengan kategori sangat penting, penting, bermanfaat, dan tidak penting? Yang pertama, kalau kita bisa pastikan ini referensinya adalah di dalam record sangat penting ini adalah record memang yang diperlukan untuk
berjalannya operasi perusahaan secara terus-menerus. Nah, record ini biasanya tidak dapat diganti. Misalnya, record hukum seperti akta pendirian perusahaan atau surat bukti kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, record-record ini memang harus disimpan untuk waktu yang tidak terbatas. Ya, meskipun kita berbicara bahwa semua record itu memang memiliki nilai penting, ya. Nah, ini masuk dalam kategori record sangat penting. Yang kedua, setelah kita mengetahui dari sangat penting, yang kedua adalah record penting. Record penting ini adalah record yang membantu berjalannya operasi bisnis perusahaan yang jika rusak atau hancur dapat diganti dengan biaya besar. Kalau yang sangat penting itu tidak bisa diganti sama sekali, artinya harus diamankan, ya, harus mempunyai nilai keamanan yang sangat tinggi. Kalau record penting ini sebetulnya bisa diganti, tapi membutuhkan biaya operasional yang sangat besar. Contohnya record pegawai, record penjualan, record pajak keuangan, laporan-laporan dan korespondensi tertentu. Nah, ini merupakan record penting. Nah, mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk penggantinya, jadi jenis record ini juga memang harus dilindungi, ya. Kalau tadi yang record yang sangat penting itu memang wajib untuk dilindungi, kalau record bermanfaat ini juga sudah bisa dikatakan sebagai bisa dilindungi. Selanjutnya adalah record bermanfaat, ya. Record bermanfaat ini adalah record yang berguna untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Dan jika rusak, dapat diganti dengan biaya rendah. Contohnya korespondensi umum, surat-surat, memorandum, atau faksimiles, ya, laporan dari bank. Nah, ini merupakan record yang bermanfaat. Artinya, kalaupun hilang, kalaupun rusak, memang dapat diganti dengan mudah atau memiliki dampak yang sedikit jika record ini rusak. Ya, selanjutnya bisa dikatakan itu secara nilai, ya, secara value of recordnya itu record tidak penting. Nah, record tidak penting adalah record yang memiliki nilai yang dapat diprediksi setelah penggunaan yang pertama dan harus dimusnahkan setelah tidak digunakan. Atau memang nilainya itu memang sangat rendah atau bahkan mempunyai unsur-unsur tertentu yang memang harus dihilangkan. Contoh record tidak penting adalah pengumuman atau buletin periodik pada karyawan, surat tanda terima, dan pesan telepon yang rutin. Atau contoh di perpustakaan adalah ketika kita menemukan bahan pustaka atau arsip-arsip yang memang tidak sesuai dengan kaidah undang-undang atau ketentuan negara, maka arsip itu atau bahan pustaka itu memang harus dimusnahkan, ya, karena masuk dalam kategori record yang tidak penting. Itulah beberapa jenis record yang bisa saya jabarkan secara sederhana. Untuk lebih lanjutnya, mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah manajemen record silakan untuk mengembangkan bahan bacaannya untuk mengkomparasikan dengan berbagai sumber lainnya atau membandingkan dengan sumber-sumber lain yang memang lebih relevan dan juga ilmiah. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.